Yang dibilang kebohongan publik itu yang mana ya? Kecuali saya melakukan kegiatan untuk komersil, kemudian saya ternyata hasil komersil itu tidak ada hasilnya. Seperti contoh, saya berjualan obat, obatnya diminum orang, orangnya itu mati. Itu saya akan memberikan kebohongan publik. Netizen, senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Dan kali ini saya sudah bersama dengan orang yang namanya terus disebut-sebut belakangan ini, Bapak Hadi Pranoto. Dalam wawancara dengan musisi Anji, Pak Hadi mengklaim sudah menemukan obat COVID-19 dan sudah berhasil menyembuhkan ribuan orang. Wawancara itu pun seketika membuat heboh hingga di take down sama YouTube. Bahkan Pak Hadi dan Anji sampai dilaporkan ke polisi oleh Ketua Cyber Indonesia Muanas Al-Aidid. Nah, langsung saja kita sapa Pak Hadi. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hadi, jadi gimana nih ceritanya sampai Bapak bisa diwawancara sama Anji, Pak? Ya, sebenarnya saya ketemu Mas Anji itu dalam konteks lain ya. Kita memang ada rencana untuk kegiatan bakti sosial, kita lagi ada program untuk penyembuhan saudara-saudara kita yang terjangkit COVID-19. Jadi dengan herbal yang kita punya, alhamdulillah sudah banyak orang yang sudah kita terapi, saudara kita yang sudah kita terapi, alhamdulillah mereka semuanya sembuh. Kenapa? Karena orang yang bisa terinfeksi COVID-19 itu adalah orang yang posisi imun dan antibodinya lemah. Jadi dalam proses pengobatan dan juga proses terapi yang kita lakukan, di mana dengan herbal yang kita punya ini menjadi obat bagi kekuatan dan juga imun antibodi dalam tubuh kita. Sehingga dalam proses ini, alhamdulillah pasien yang sudah positif COVID-19 itu kita lakukan terapi dengan herbal ini semuanya menjadi baik. Dan di waktu saya ketemu dengan Mas Anji itu tanpa sengaja kita ketemu, kemudian kita ngobrol-ngobrol, kemudian kita sampaikan aja kepada masyarakat supaya kita memberi semangat sportivitas kepada masyarakat. Kita tidak perlu takut dengan COVID, tapi kita harus berhati-hati dengan COVID. Dan kita harus mengikuti aturan pemerintah yang ada, namun dalam proses ini kan memang harus ada standarisasi kesehatan yang perlu kita ikuti. Nah, dalam proses itu kita satu program dengan Mas Anji ternyata kita punya kegiatan yang pengen melakukan kegiatan sosial. Mas Anji juga pengen melakukan bakti sosial juga. Nah, ya sudah kalau emang sama-sama kita punya visi misi yang sama untuk kegiatan kemanusiaan, untuk menyelamatkan nyawa saudara kita yang saat ini terancam oleh COVID-19, ya apa salahnya kita bersama-sama untuk melakukan kegiatan ini. Nah, jadi saya melihat Mas Anji anak muda yang sukses dalam dunia tari suara dan juga sudah menjadi salah satu bintang nasional dalam bidang tari suara. Dan saya melihat Anji anak yang sangat sederhana dan juga tidak neko-neko, karena dengan kondisi pandemi COVID-19 ini kan tidak banyak orang yang mau dan rela mengorbankan waktu dan juga tenaganya serta pikirannya itu untuk membantu saudara-saudara kita yang terjangkit COVID-19. Dan itu ada pada Anji. Nah, disitulah saya tertarik untuk ajak bicara dan berkomunikasi dengan Anji secara baik. Kita melakukan kegiatan bersama untuk kita bakti sosial. Jadi program kita adalah emergensi kemanusiaan, di mana kondisi COVID-19 ini sudah mewabah di seluruh dunia dan Indonesia. Semua ilmuwan dan para ahli biologi maupun ahli pengobatan, semua lagi mencari solusi yang terbaik, mana yang bisa menetralisir COVID-19. Kemudian kita tim riset saya ini mencarikan alternatif. Bagaimana ada satu alternatif apabila ini terus-menerus dibiarkan, maka saya dengan tim berpikir akan menjadi satu tanggung jawab kita semua kalau rakyat ini terus dihantui oleh COVID-19, kapan mereka bisa bangkit kembali. Nah, itu menjadi satu pemantik rasa nasionalisme kita bersama-sama untuk bagaimana kita memberikan satu
hasil temuan riset ini bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, dari hasil riset kita ini memang kita tidak ada niat kita untuk menjual belikan. Kita ingin memberikan satu dedikasi ini untuk kepentingan masyarakat Indonesia, dan hasilnya semua akan kita berikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia ke depan. Oke, Pak Hadi, ini Anda sempat bilang kalau Ratu Inggris pesan obat Anda. Ini gimana ceritanya, Pak Hadi? Kita jangan bahas yang lainnya lah. Kita bahas yang ada di Indonesia saja lah. Jangan buat konflik lagi lah teman-teman di media ya. Oke, Pak Hadi. Nah, kalau gitu siapa yang menyarankan Anda untuk menggugat ID, Pak? Bagaimana? Siapa yang menyarankan Anda untuk menggugat ID? Ikatan Dokter Indonesia. Ya, saya di sini sudah menyusun tim legal saya untuk menyampaikan ke beberapa lembaga terkait untuk kita bisa duduk bersama. Kalau memang herbal ini bisa bermanfaat untuk emergensi kemanusiaan yang saat ini menjadi permasalahan Indonesia dan dunia, kenapa tidak kita lakukan uji bersama-sama, kemudian kita lakukan testimoni kepada setiap orang yang kita berikan herbal ini. Kalau memang ini bisa menjadi satu solusi alternatif di luar obat zat aktif, kenapa tidak? Kita memberikan satu kepastian dan keyakinan sport kepada masyarakat agar mereka kembali sehat. Apa itu salah? Kan tidak. Tapi dari proses ini memang banyak yang belum mengetahui dan banyak yang belum menerima. Tapi seyogianya semua ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Memang perbedaan itu selalu ada. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam proses kita melihat dan mengadakan suatu kegiatan di mana emergensi kemanusiaan itu memang harus lebih diutamakan. Nyawa manusia bila sudah lepas dari badan, dia tidak akan bisa kembali lagi. Kecuali ini bukan pandemi ya, itu mungkin kita masih bisa tolerin. Kenapa? Sesegera mungkin seharusnya ini pandemi ini bisa secepatnya berlalu dan program pemerintah yang dicanangkan Presiden untuk bangkit kembali ekonomi bisa cepat terlaksana. Oke, Pak Hadi, ini sebenarnya latar belakang pendidikan Anda gimana, Pak? Ini gelar profesor didapat dari perguruan tinggi mana, Pak? Karena ID menyatakan bahwa masalah background saya mewakili tim riset saya, dan saya lebih concern bagaimana hasil produk yang kita punya ini bisa bermanfaat dan bisa diberikan kepada masyarakat pada umumnya. Ya, karena ID sudah menyatakan bahwa saya tidak mengenal Hadi Pranoto itu siapa, profesor dari mana saya juga tidak tahu gitu. Itu banyak juga yang mempertanyakan gelar Profesor Pak Hadi. Ya, gitu. Saya memang bukan orang INDI. Saya kan sudah sampaikan kepada media dan saya sudah sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya bukan orang INDI. Saya juga bukan orang yang ada kerjasama dengan INDI. Saya melakukan tim riset ini adalah tim riset independen dan kita tidak menggunakan anggaran negara dan kita tidak menggunakan proposal untuk meminta kepada negara membantu tim riset ini. Kami bergerak independen. Dan kita jangan pernah berbicara apapun di luar emergensi kemanusiaan ini. Kita lebih concern pada bagaimana kita bisa menyelamatkan saudara kita akan ancaman COVID-19 ini. Ya, kalau kita melihat dan kemudian menanggapi semua pertanyaan, itu tidak akan ada habisnya ya. Tapi kita harus melihat ada satu hal yang lebih penting dari semua itu adalah menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita. Oke, Pak Hadi, maaf nih Pak, ada yang bilang Anda ini berhalusinasi Pak, tidak normal. Itu gimana tanggapan Bapak? Ya, halusinasi sesuatu impian seseorang. Kita harus punya mimpi besar dan kita punya harapan besar. Kalau kita mau jadi besar, tapi kalau kita hanya ingin jadi sesuatu yang kecil, ya jangan berharap kita menjadi akan besar negara ini. Kita punya halusinasi, taruhlah orang awam punya mimpi. Mimpi kita harus besar, dan mimpi itu ada dalam herbal kita. Semoga herbal kita ini bisa bermanfaat dan bisa menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita. Ya, saya juga baru teringat Pak, sepertinya sempat Pak Hadi mengucapkan bahwa profesor itu adalah panggilan sayang sebenarnya. Itu benar nggak sih Pak? Ya, jadi jangan disalahartikan ya, Mas Anji memanggil saya apa dan apa seperti apa. Mas Anji kan ada beberapa kali memanggil saya juga salah, Dok, kadang-kadang Prof, kadang-kadang Pak.
Jadi semua itu kan tidak ada masalah, dan itu saya tidak mau permasalahkan itu kan. Seharusnya bisa melihat substansinya. Kita kan di sini berbicara masalah herbal yang saya temukan, bukan masalah bicara saya siapa dan dari mana, tapi hasil karya saya yang kita bahas dalam hal ini, bagaimana kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita. Ini adalah kegiatan yang bersifat kemanusiaan, bagaimana emergensi kemanusiaan ini bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Kalau kita membahas sesuatu yang memang tidak perlu kita bahas pada saat ini, di mana nyawa saudara-saudara kita itu sudah dalam kondisi ancaman yang sangat serius dari keganasan COVID-19, bagaimana kita bisa menyelesaikan dan bagaimana kita bisa membantu mereka. Nah, ini harus dipilah ya. Saya minta kepada teman-teman media semuanya, harus melihat mana yang paling utama dan mana yang paling lebih harus diutamakan dari semua yang ada. Iya, karena saya sebenarnya dari tadi menanyakan kebenaran tentang gelar Profesor Bapak ini kan atas mewakili pertanyaan dari para netizen juga gitu loh Pak. Nah, sebenarnya Pak Hadi sendiri apakah tidak merasa melakukan pembohongan publik, Pak? Yang dibilang pembohongan publik itu yang mana ya? Kalau kecuali saya melakukan kegiatan untuk komersil, kemudian saya ternyata hasil komersil itu tidak ada hasilnya. Seperti contoh, saya berjualan obat, obatnya diminum orang, orangnya itu mati. Itu saya akan memberikan kebohongan publik. Di sini herbal yang saya sampaikan ada, dan orang yang disembuhkan dari herbal itu ada. Orang yang terapi dari herbal itu sembuh berapa banyak juga ada. Jadi yang dibilang kebohongan publik di mana gitu loh. Di sini adalah satu hal yang saya ingin tekankan lagi kepada teman-teman semuanya, bahwasanya ada hal yang sangat emergensi, di mana banyak saudara-saudara kita sudah terinfeksi COVID-19. Itu yang paling utama, bukan dokter, bukan pejabat, bukan rakyat, semua terjangkit. Dan kalau Anda bisa lihat, di rumah sakit ada orang terinfeksi COVID-19, terus kemudian dirawat dokter, kemudian mati. Apakah dokter bisa kita tuntut? Kan tidak. Harusnya mereka bertanggung jawab dong, nyawa orang hilang di masuk rumah sakit sudah bayar begitu mahal, dengan biaya pribadi mereka, kemudian mereka mati dengan COVID-19. Nah, apakah itu tidak dipermasalahkan? Kenapa netizen tidak mempermasalahkan itu? Dan kenapa sekarang hampir 100.000 lebih saudara-saudara kita terinfeksi COVID-19? Kenapa netizen dan masyarakat tidak mau pertanyakan mana pertanggungjawaban itu para ahli kesehatan dan ahli dalam bidang keilmuan dan semuanya? Mana? Kenapa itu tidak dipertanyakan? Kenapa harus mempertanyakan temuan anak bangsa yang memang itu bisa bermanfaat, kemudian bisa diberikan satu kontribusi kepada bangsa dan negara ini untuk menyelamatkan pandemi COVID-19 ini? Kenapa itu tidak diutamakan? Hanya mengutamakan, hanya mencari sesuatu yang tidak perlu. Ya, Pak Hadi, sorry ini saya potong. Kan Pak Hadi sempat menyebutkan bahwa Bapak dengan penemuan Bapak itu sudah berhasil menyembuhkan ribuan orang ya. Boleh disebutkan Pak, tepatnya di mana itu Pak? Di mana ribuan orang itu, lokasinya di mana? Mungkin ada di gitu. Jakarta, ada di Banten, ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Jawa Barat. Banyak sekali yang kita sembuhkan. Itu kapan Pak? Kenapa baru sekarang terdengarnya Pak? Itu sudah berlangsung, sudah lama. Semenjak COVID-19 ini ada di Indonesia, kita sudah berusaha semaksimal mungkin membantu dan meringankan beban pemerintah, bagaimana kita bisa menyelamatkan nyawa saudara kita. Oke, tapi sebelum mereka mengkonsumsi obat dari Pak Hadi, apakah mereka sudah melakukan swab test Pak untuk membuktikan bahwa mereka positif COVID? Sudah, mereka sudah, bahkan ada satu saudara kita sudah positif, sudah kritis, kita sembuhkan dengan herbal itu. Nah, itu prosesnya gimana, Pak? Maksudnya proses perawatannya gimana? Apakah di rumah sendiri mereka, atau mungkin Pak Hadi punya satu fasilitas gedung? Mereka yang kita terapi dengan herbal kita, ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah, ada yang
ada tempat isolasi tersendiri. Jadi semua kita lakukan secara masif supaya kita bisa memberikan keselamatan nyawa kepada saudara-saudara kita. Oke, ini juga banyak yang berpendapat Pak bahwa sebenarnya tujuan awal Bapak adalah jualan herbal. Nah ini gimana Pak? Oh enggak, herbal tidak ada sama sekali. Saya sudah nyampaikan berkali-kali ke media secara nasional, saya akan produksi massal 300 juta botol, dan itu akan saya bagikan gratis. Apakah itu kurang jelas? Oke, Pak Hadi, ini saya juga teringat dengan kemarin berita bahwa Pak Hadi akan menuntut balik Mu'annas Al-Aidid, Ketua Cyber Indonesia yang sudah melaporkan Bapak ke polisi ya, menuntut senilai 10 miliar dolar Amerika. Itu dasarnya apa, Pak? Mbak harus bisa melihat, satu riset dan satu penelitian itu bukan hal yang gampang dan hal yang mudah. Kita untuk melakukan riset satu senyawa saja, kita butuh waktu dan butuh biaya yang luar biasa besar, di mana itu harus diberikan suatu penghargaan. Dan hal ini, kalau nanti tim lawyer kami menemukan ada hal yang dimana itu adalah pencemaran nama baik, kemudian kemarin saya difitnah akan jualan obat ini kepada masyarakat, kemudian mendelegitimasi hasil temuan dan riset kami, ya kami punya hak sebagai warga negara yang ada dalam negara hukum ini untuk menuntut kembali kepada saudara yang melaporkan kita untuk menjadi pertanggungjawaban dia. Pertama untuk pencemaran nama baik dan fitnah, yang ketiga adalah penggantian apa yang telah dilakukan mendelegitimasi dan menghancurkan apa yang kita sudah riset. Itu 10 miliar dolar itu tidak ada artinya bagi kita. 10 miliar dolar itu berapa? Dengan senyawa yang sudah kita lakukan riset sekian lama waktunya, sudah berapa banyak biaya yang kita keluarkan. Itu kan harusnya diperhitungkan sama orang yang melaporkan kita. Dan kemudian pertama dia melaporkan, saya bilangnya masalah kebohongan, publik, masalah obat, dan apa segala macam. Sekarang berubah masalah, gelar profesor, gelar doktor, gelar ini segala macam. Kita harus konsisten dong jadi orang. A ya A, B ya B, 1 ya 1, 2 ya 2. Jangan berbelok-belok ke sana kemari gitu loh. Oke, satu pertanyaan terakhir Pak Hadi. Nama Anda sekarang sudah terkenal banget Pak. Gimana perasaan Anda? Apakah Anda senang Pak? Saya terkenal dan tidak terkenal sesuatu yang biasa saja. Tapi saya akan selalu bersandar kepada Allah. Kalau ini memang menjadi sesuatu kebaikan, saya akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ini menjadi sesuatu teguran kepada saya akan selalu tetap memohon kepada Allah agar diberikan satu pencerahan lebih baik dari apa yang ada. Oke, Pak Hadi, terima kasih untuk waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol sama Tagar TV. Baik, terima kasih. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Netizen, demikian perbincangan kita dengan Hadi Pranoto. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.